warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teknik dasar, rekayasa genetika dan prinsip isolasi, karakterisasi protein, DNA rekombinan, pembuatan DNA rekombinan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Siti Zahani dengan NIM 180384205007 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metis Darusma Sinta Dewi, NIM 160384205050. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naga Putri Lakosta dengan NIM 1803842050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ramadhani dengan NIM 180384205064. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yaitu tentang sejarah DNA rekombinan. Yang mana sejarah rekombinan ini pertama kali diusulkan oleh Peter Loban, seorang mahasiswa pasca sarjana. Eksploitasi teknologi DNA rekombinan difasilitasi oleh isolasi, penemuan dan penerapan endonukleus restriksi oleh Werner Arber, Daniel Nathans, dan Hamilton Smythe yang mereka terima tahun 1978 dalam penghargaan model dalam kedokteran. Sebuah terobosan dalam penerapan teknologi DNA rekombinan terjadi pada tahun 1977 ketika Herbert Boyer diproduksi biosintetik manusia insulin di laboratorium. Urutan gen tertentu atau polinukleotida yang mengkode untuk insulin produksi pada manusia diperkenalkan ke koloni sampel yang E. coli bakteri. Ini adalah obat pertama kali dibuat melalui teknologi DNA rekombinan untuk disetujui oleh FDA dan komersial tersedia di bawah nama merek Humulin. Sebagian besar insulin saat ini digunakan seluruh dunia. Sekarang biosintetik rekombinan manusia insulin atau analognya. Sekian untuk penyampaian untuk sejarah dari DNA rekombinan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian DNA rekombinan. DNA rekombinan ini merupakan DNA yang mengalami perubahan karena penyisipan suatu sekvens dekoneleotida yang sebelumnya tidak terdapat dalam molekul DNA yang sudah ada dengan cara enzimatik atau kimiai. Rekayasa genetika adalah serangkaian teknik untuk memodifikasi dan merekombinasi gen dari berbagai organisme yang juga disebut dengan teknik DNA rekombinan. Selanjutnya, ada pengertian DNA menurut para ahli. Yang pertama ada Shen dan Boyer pada tahun 1980. Mereka menyatakan bahwa DNA rekombinan atau rDNA merupakan bentuk DNA buatan yang dibentuk dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang tidak akan biasanya terjadi bersama-sama. Dan yang kedua, menurut Robert pada 2009, beliau menyatakan bahwa DNA rekombinan merupakan DNA yang mengalami perubahan karena penyisipan suatu sekuens deoksiribonukleotida yang sebelumnya tidak terdapat dalam molekul DNA yang sudah ada dengan cara enzimatik atau kimia. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat teknologi DNA rekombinan. Manfaat teknologi DNA rekombinan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dalam bidang industri, yang kedua dalam bidang pertanian, yang ketiga dalam bidang peternakan, dan yang terakhir dalam bidang kedokteran. Yang pertama, bidang industri. Penelitian rekayasa genetika di bidang industri sedang meningkatkan dengan cepat. Berbagai usaha yang telah giat dilakukan, misalnya yang pertama menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi.
Yang kedua, menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia. Dan yang ketiga, menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen yang diperlukan untuk pembuatan plastik. Kemudian yang kedua ada bidang pertanian. Beberapa manfaat rekayasa genetika dalam bidang pertanian diantaranya adalah yang pertama, mengganti pemakaian pupuk nitrogen yang banyak dipergunakan tapi mahal harganya oleh fiksasi nitrogen secara alamiah. Yang kedua, teknik rekayasa genetika mengusahakan tanaman-tanaman terutama yang mempunyai arti ekonomi, yang tidak begitu peka terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan cacing. Kemudian yang ketiga ada mengusahakan tanaman-tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri. Selanjutnya yang ketiga dari bidang peternakan. Yang pertama, telah diperoleh vaksin-vaksin untuk melawan penyakit mencret ganas yang dapat mematikan anak-anak babi. Yang kedua, sudah dipasarkan vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut, yaitu penyakit ganas dan sangat menular pada sapi, domba, kambing, rusa, dan babi. Kemudian pada bidang kedokteran, gen-gen bagi beberapa protein yang dibutuhkan dalam bidang kedokteran yang dibutuhkan yaitu pembuatan insulin manusia oleh bakteri Escherichia coli untuk pengobatan penyakit diabetes. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denisa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Zahani, yaitu pembuatan DNA rekombinan. Metode yang digunakan dalam pembuatan rekombinan DNA diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode transformasi DNA. Merupakan salah satu metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Metode transformasi ini pertama kali dikembangkan untuk memindahkan sifat-sifat genetika yang membawa kenyataan bahwa DNA adalah bahan genetika. Meskipun transformasi telah dieksploitasi untuk mempelajari pautan gen pada berbagai organisme, metode ini secara luas dipakai untuk mentransfer plasmid kecil dari satu galur bakteri ke galur lainnya. Prinsip dari transformasi adalah ekstraksi DNA dari sel donor, kemudian dicampur dengan sel resipien yang telah dibuat rentan terhadap masuknya molekul DNA melalui pori atau saluran dalam dinding dan membran sel. Bila molekul DNA yang masuk berupa plasmid, maka replikasi plasmid dapat dimungkinkan dengan genom inang yang baru selama transformasi. Transformasi juga merupakan transfer DNA telanjang yang umumnya berasal dari satu sel bakteri ke dalam sel yang berbeda. Prosesnya yaitu ketika sebuah sel bakteri pecah atau lisis, maka DNA sirkular akan terlepas ke lingkungan. Efisiensi transformasi bergantung pada kompetensi sel, yaitu membutuhkan 3 elemen kunci pada metode transformasi. Yang pertama itu kuncinya ada di inang yang bersifat stabil. Yang kedua, membutuhkan vektor untuk mereplikasi sendiri. Yang ketiga, membutuhkan seleksi dari sel inang yang bias diinersikan dengan gen yang bisa disisipkan. Yang kedua itu ada metode transduksi DNA. Metode transduksi itu merupakan transfer materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya dengan menggunakan virus bakteri sebagai vektor. Transfer ini menggunakan prinsip dasar dari galur donor yang menyediakan DNA bagi galur resipien. Perbedaan utamanya dengan transfer DNA lainnya adalah DNA ditransfer melalui perantara bakteriom. Yang ketiga itu ada metode konjugasi DNA. Metode ini merupakan pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antaranya
di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Konjugasi juga merupakan suatu metode untuk menyatukan gen asing ke dalam DNA inang. Dasar dari plasmid konjugasi adalah yang pertama itu merupakan bagian yang kecil dari episomal bakteri DNA yang memberikan suatu bakteri untuk mampu mengalami proses penyatuan dengan bakteri target. Itu yang kedua itu ada batas cloningnya, yaitu sekitar 75-300 kb. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.